Karena itu adalah nama yang harus aku jaga bersama dengan para member. Dimana ada seorang mantan idol dari grup yang beranggotakan 5 orang member. Oke, sudah diperjelas ya sama Jankensek, mereka nanti akan melakukan debut di Jepang. Hola everyone, I'm Miso Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja ya guys? Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, fighting! Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana isi dari bubble-nya Haechan. Yang mana banyak dari penggemar yang mengatakan, banyak dari mereka yang seperti menitikkan air mata dan memberikan support kepada Haechan dan para member NCT. Lantas bagaimanakah postingan dari Haechan? Yuk mari kita baca bersama-sama. By the way, ini langsung aja aku bacain. Ini udah ditranslatekan oleh fans. Dan jika seandainya ada kesalahan translate, mohon koreksi ya guys. Haechan sampai di Bogota. Di sepanjang perjalanan, aku banyak berpikir sambil makan banyak makanan dalam penerbangan. Aku akan memberitahumu sedikit tentang pikiranku atau apa yang aku pikirkan. Aku baru ingat bahwa tahun ini adalah anniversary kita yang ke-8. Tidak seperti itu. Oke, ini sudah anniversary ke-8. Sebenarnya, pekerjaan ini yang dimulai dengan perasaan suka menyanyi dan menari lebih penting daripada yang aku pikir. Dan ada banyak hal yang harus dipikirkan daripada bernyanyi dan juga menari. Tentu saja aku masih belajar. Tapi hal terbesar yang aku pelajari adalah aku harus berusaha untuk tidak salah. Aku tidak mengarangnya sendiri karena aku begitu baik. Jika tidak ada anggota lain yang bersamaku, seberapa jauh aku bisa melakukannya? Apakah aku bisa menikmatinya sebanyak sekarang? Atau apakah aku punya kesempatan untuk menikmatinya? Kadang-kadang ketika aku melihat member kami berdiri dalam satu baris di depan banyak seasoni saat tampil, aku merasa sangat aneh. Oh, Uri member adalah selebriti. Ada kalanya aku merasa takjub dikarenakan Uri member yang suka bercanda dan bergantung pada banyak orang ternyata dicintai oleh banyak orang. Orang-orang yang keren. Ternyata ini semua mungkin karena aku ada di samping para member seperti ini. Bagi seseorang, apa yang telah kita capai mungkin terlihat tidak berarti apa-apa. Tapi kita telah bekerja sangat keras. Aku telah bekerja sangat keras untuk merilis album sampai aku tidak tahu berapa banyak yang telah aku keluarkan selama 8 tahun. Aku sangat bersyukur bahwa kedua tim dicintai oleh begitu banyak orang, memenangkan tempat pertama dan mendapatkan sedikit pengakuan. Tapi secara mental dan fisik, sebagian besar waktu, itu bukan jadwal yang mudah. Terima kasih banyak kepada member yang selalu tinggal bersama denganku. Makasih banget, itu membuatku sedih. Aku tidak bisa melakukannya secara kasar. Alasan aku mengatakan ini adalah dikarenakan para member. Aku akan terus bekerja keras seperti yang telah kulakukan sebelumnya. NCT adalah 3 huruf bagiku, karena itu adalah nama yang harus aku jaga bersama dengan para member. Aku akan berusaha untuk tetap bersinar, jadi semuanya tolong terus perhatikan kami ke depannya. Tolong dukung kami ya, mohon nantikan itu. Tolong cintai kami. Aku akan terus melakukan yang terbaik untuk musik dan penampilan yang baik. Sebelum penampilan besok, aku ingin mengatakan ini, jadi bicaralah hari ini ya. Terima kasih sudah membaca postingan panjangku. Aku selalu meminta maaf, terima kasih, dan aku mencintaimu. Well, jadi seperti itulah bagaimana postingan bubble dari Haechan. Dari postingan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi Haechan, NCT adalah segalanya dan NCT adalah nama yang harus dijaga bersama-sama. Usai melihat bagaimana postingan tersebut, sangat respect banget sih sama Haechan. Kelihatan banget kalau dia itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab banget. Mengingat bagaimana dia yang juga melihat bagaimana member-member yang lain, tidak hanya dirinya sendiri. So respect banget. Dan melihat bagaimana postingan tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari para penggemar. Kami sangat bangga denganmu Haechan dan semua member NCT. Terima kasih atas kerja keras selama 8 tahun ini. Terima kasih juga sudah menjadi orang yang baik. I'm really grateful to know you Chan. For real, I really am. Terima kasih atas semua kerja keras yang kamu lakuin. Aku akan selalu mensupport kamu dan juga bangga. Waktu baca kalimat akhir yang Haechan minta maaf, aku langsung bilang dalam hati, Haechan kamu gak salah. Kamu gak harus minta maaf. Semua member enggak salah. Kenapa sakit banget bacanya? Lebih suka Haechan yang tantrum aku daripada Haechan yang minta maaf gini. Haechan, terima kasih ya sudah bekerja keras sampai saat ini. Terima kasih juga untuk member lainnya yang sudah berjuang selama ini. We love you NCT. Haechan, aku nggak tahu apa yang kamu rasakan, tapi kamu harus ingat ya, di sini banyak yang sayang dan juga cinta sama kamu. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih senyumannya, dan terima kasih atas segalanya. Aku doakan semoga kamu selalu sehat dan kuat. Kami sangat bangga denganmu. Nangis banget Haechan, terima kasih ya sudah berdiri sampai titik ini. Terima kasih sudah mengatakan bahwa huruf NCT adalah yang harus kamu dan member jaga. Haechan, kedepannya apapun itu semoga hal baik selalu menyertaimu.
sayang banyak, nangis banyak, bangga banyak banget. Hechan pikirannya udah seluas ini, ya ampun. Happy-happy terus bareng member ya. Nangis banget bacanya. Kami percaya kamu, Chan. Makasih banyak ya sudah selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Pupuk dulu sini, nak. Waduh, nak nggak tuh? Dan kalau kalian sendiri, gimana nih reaksi kalian ketika kalian membaca bagaimana postingan Bubble dari Hechan? Entar komen ya di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang informasi yang mengejutkan, di mana ada seorang mantan idol dari grup yang beranggotakan 5 orang member, baru-baru ini dijatuhi hukuman nih guys, dikarenakan merekam pacarnya secara ilegal di saat berhubungan. Itu ya, you know lah ya, what I mean, nggak perlu kita perjelas lagi. Jadi guys, sebelum lama ini dilaporkan ada seorang mantan anggota grup idol, kita sebut saja sebagai A, itu telah dijatuhi hukuman penjara dikarenakan memvideokan pacarnya secara ilegal di saat melakukan hubungan itu. Pada tanggal 30 Agustus waktu Korea Selatan, Pengadilan Distrik Barasul menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada si A dikarenakan merekam secara ilegal menggunakan kamera. Merekam secara ilegal dalam artian kayak tanpa persetujuan dari orang yang direkam. Begitu guys. Selain itu, si A juga akan menjalani program rehabilitasi kekerasan seksual selama 40 jam dan dilarang bekerja selama 3 tahun di lembaga yang berhubungan dengan anak-anak, remaja, dan penyandang disabilitas. Dengan alasan kekhawatiran akan resiko melarikan diri, pengadilan juga memerintahkan penahanannya segera setelah vonis dijatuhkan. Dan sebelumnya nih, A itu dituduh memfilmkan berbagai bagian tubuh pacarnya pada kala itu, kurang lebih sebanyak 18 kali selama hubungan antara bulan Juli 2022 hingga Mei 2023. Si A itu bahkan menyarankan agar B mengenakan penutup mata di saat melakukan hubungan tersebut sebelum dirinya menggunakan aplikasi kamera tanpa suara untuk merekam si B tanpa izin. Namun pengadilan mempertimbangkan bahwa tidak ada rekaman yang disebarkan dan bahwa A tidak pernah dihukum dikarenakan pelanggaran serupa dalam menentukan hukumannya. Sementara itu untuk si A ini atau mantan idol yang di penjara ini itu melakukan promosi dalam grup idol pria yang beranggotakan 5 orang member antara tahun 2017 dan tahun 2019. Setelah itu dia dikabarkan menghentikan aktivitasnya dikarenakan alasan kesehatan. Waduh, kasus rekam dan juga rekam lagi ya, secara ilegal pula. I don't know kenapa sih mereka melakukan hal seperti ini. Apa sih tujuannya? Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya usai mendengarkan berita yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. But jika kalian mungkin menjalani hubungan dengan seseorang, kalian perlu berhati-hati ya guys. Jangan sampai kalian juga menjadi korban. Soalnya ada banyak kasus di mana ada pasangan yang seperti merekam ketika mereka seperti itu. Kemudian nanti video ini digunakan sebagai revenge porn dan akan digunakan untuk menghancurkan hidup kalian. Terlepas kalian itu sudah menikah, jangan sekali-kali kalian sampai mengiyakan untuk merekam. Karena kalian nggak tahu guys, apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin sekarang mereka baik-baik sama kalian, but ke depannya we don't know apa yang akan mereka lakukan dengan hal tersebut. Yang namanya jejak digital itu susah hilang loh. Dan sekarang kita akan masuk ke informasi yang terakhir. Kita bakal bahas tentang comebacknya Zodiac. Wow, bentar lagi comeback. Jadi guys, pada tanggal 30, Zodiac sudah merilis mood poster yang berisikan tanggal rilis album baru mereka pada tanggal 25 September. Poster tersebut dirilis melalui sosial media dari Zodiac sendiri, dan mereka secara resmi mengumumkan comeback mereka di industri musik. Poster itu bertuliskan Someday yang merupakan judul mini dari album kedua Zodiac yang akan resmi dirilis pada tanggal 25 September mendatang. Selain itu, penampilan ceria Zodiac saat berlari bersama melintasi lapangan luas juga menarik perhatian. Suasana fresh dari Zodiac lengkap dengan rumputan yang segar, sinar matahari yang terik, dan langit biru yang cerah mengesankan, seolah-olah mereka sedang menikmati masa muda dan juga kebebasan. Comebacknya Zodiac itu terjadi 6 bulan nih setelah single album Soul Day dirilis pada Maret yang lalu. Sebelumnya, mereka juga sukses menyelesaikan PenCon pertama mereka sejak debut. PenCon itu diadakan di Seoul, Tokyo, dan juga Hong Kong. Ekspektasi terhadap album baru ini juga semakin meningkat nih guys, karena comeback kali ini diperkirakan akan membuka periode pertumbuhan yang luar biasa bagi Zodiac. Di sisi lain, Zodiac juga diberitakan akan segera tampil di program survival show yang bertajuk Reborn Boys. Untuk program ini diketahui adalah program survival dari Jepang guys.
Zodiac nanti akan bersaing dengan boy group K-pop lainnya dalam program itu. Usut punya usut, Reborn Boys juga bekerja sama dengan aplikasi yang bernama Mista, sebuah aplikasi yang mendukung para bintang di masa depan dan dimulai pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Nantinya para anggota boy group yang tampil di program Reborn Boys akan memposting video yang hanya bisa dilihat di aplikasi tersebut. Selain itu ya guys, program Survival ini juga sudah mengumumkan siapa MC-nya. Dan kalian tahu nggak MC-nya siapa? MC-nya adalah Jang Keun-seok. FYI, Jang Keun-seok sendiri merupakan seorang aktor Korea yang dikenal dengan julukan Prince of Asia, yang mana dirinya tidak hanya dikenal sebagai aktor saja, namun sebagai artis yang multitalenta. Terlebih dia juga bisa bernyanyi guys. Mengenai Reborn Boys, Jang Keun-seok mengatakan seperti ini. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai program telah dihasilkan di tengah ketatnya persaingan, sehingga bisa dikatakan bahwa kita hidup di zaman di mana program audisi membludak. Seperti yang saya rasakan ketika saya berpartisipasi sebagai produser program audisi generasi pertama, mungkin ini lebih tentang momen dan juga peluang yang menjadi keseluruhan hidup seseorang daripada nilai kesenangan dan hiburan dari siaran tersebut. Dan menurut saya, kita tidak boleh mengabaikan impian dan hasrat orang-orang ini atau memperlakukannya sebagai hiburan belaka. Saya ingin untuk terus membuat program ini sambil terus mendiskusikan hal ini bersama dengan tim produksi. Menurut saya, setidaknya itulah peran senior yang melindungi dan mendukung juniornya. Saya dengan tulus menyambut para pemainnya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu penyanyi Korea melakukan debut mereka di Jepang. Oke, sudah diperjelas ya sama Jang Keun-seok, mereka nanti akan melakukan debut di Jepang. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mereka-mereka ataupun para boy group yang bertanding di program Survival Show itu akan dibantu untuk melakukan debut di Jepang. Dan you know lah sebesar apa market di Jepang. Itu udah kita bahas loh guys kemarin. So gimana? Apakah kalian sudah tidak sabar untuk menantikan program yang satu ini? Entar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulaiman pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.